selaku pengampung mata kuliah dasar-dasar ilmu administrasi perkantoran. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi apa yang kami pakai dan kami pilih sebagai komunikasi internal perusahaan dalam menyelesaikan kasus dalam perusahaan tersebut. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Natania Christoph Ramasiadian dan rekan-rekan saya Nina Minanti, saya Syafiola, saya Ana Regina Sidaputar, dan saya Aziza Alina. Dan kami akan memulai presentasi kami dalam 10 menit ke depan juga. Jadi, aplikasi yang kami pakai dan pilih untuk menyelesaikan kasus dalam perusahaan itu ialah Slack. Slack adalah platform komunikasi berbasis cloud yang artinya bisa diakses di mana saja dan kapan saja asal terhubung oleh internet. Sudah pasti fungsi utamanya ialah membantu komunikasi antar internal perusahaan sehingga koordinasi dan juga komunikasi juga terjalin secara efisien dan real time. Selanjutnya. Baik, Slack ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yaitu komunikasi yang instan, berbagai file yang praktis, serta dan channel terorganisir. Terus Slack memiliki beberapa kekurangan. Kekurangannya ini yaitu dia biayanya terlanggannya yang mahal, terus penyimpanan file secara terbatas, dan kurangnya fitur manajemen dokumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi. Pertama, membuat akun terlebih dahulu dengan mendaftar menggunakan email, lalu bergabung ke workspace atau ruang kerja. Setelah itu, masuk ke channel perusahaan untuk mengirim pesan atau mengirim dokumen link kepada teman atau tim perusahaan. Next, saya akan menjelaskan fitur-fitur di Slack. Ini ada di home ini ada threads untuk membalas pesan, huddles untuk panggilan video cepat, drop and send untuk melihat berbagai pesan, directories untuk daftar anggota tim, stars untuk menandai pesan penting, channels untuk mengumpulkan pesan sesuai topik atau proyek, apps untuk menambahkan aplikasi atau aplikasi kerja lain, Slackbot untuk asisten otomatis. Setelah itu juga ada DMS, activity, flies, letter, dan more. Itu untuk membuat komunikasi dan kolaborasi tim agar lebih cepat, efisiensi, dan terarah. Selanjutnya oleh Baiklah, langsung saja kita masuk pada latar belakang kasus kami, yaitu sebuah perusahaan yang mana kami mengambil perusahaan minuman di kantor pusat di Jakarta dan kantor cabang di Surabaya. Perusahaan ini menyiapkan suatu peluncuran produk baru yang akan diadakan secara serentak di seluruh kota besar di Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2025. Adapun masalah yang terjadi atau kasus yang terjadi, tim pemasaran di kantor cabang Surabaya menemukan bahwa materi promosi digital seperti poster dan caption video sosial yang dikirim oleh kantor pusat tidak sesuai dengan preferensi di wilayah Surabaya tersebut. Mereka khawatir, tim cabang khawatir jika materi tersebut tetap digunakan maka penjualan akan kurang maksimal. Lalu masalah kedua terjadi setelah peluncuran produk yang dimana perusahaan mengalami masalah dalam kesulitan koordinasi dan penanganan pelanggan antar cabang menuju pusat. Jadi keluhan-keluhan yang datang dari cabang mengalami penundaan saat pengiriman ke pusat, dan itu menyebabkan tindak lanjut dan respon dari pusat yang cukup lambat. Masalah tersebut menimbulkan pelayanan penanganan pelanggan yang kurang memuaskan sehingga dapat membuat reputasi perusahaan menjadi menurun. Jadi langkah-langkah penyelesaian perusahaan dalam menangani masalah tersebut, perusahaan membuat suatu channel koordinasi dari masing-masing masalah. Jadi dalam masalah pertama seperti ini, Dan di sini kami membuat channel yaitu promo koordinasi. Kami bahas di dalamnya kami bahas tentang materi pusat dan materi cabang, yang mana tim pusat mengirimkan poster pertama kali kepada tim cabang, dan tim cabang pun membahas meminta revisian terhadap poster tersebut.
bahwa website tersebut versi topnya yang lebih cerah lagi dan bahasa yang lebih sedikit menarik. Bakteri Pusat pun mencatatnya dan memasang reminder di aplikasi tersebut menggunakan Blackboard. Dan Bakteri Pusat pun mengirimkan poster yang telah direvisi dan lebih bagus lagi daripada yang awal, dan penyelesaian masalah pun telah finish. Untuk penyelesaian masalah kedua, tim cabang mengirim beberapa laporan keluhan dari pelanggan. Lalu di sini tuh beberapa keluhan, diantaranya beberapa tutup botol yang tidak efisien, jadi memungkinkan produk-produk tersebut menjadi tumpah. Jadi tim kantor pusat meminta beberapa contoh dari tutup botol tersebut, mana nih yang seharusnya kita revisi. Jadi tim pusat meminta kepada tim produksi untuk merevisi tutup botol tersebut agar kedepannya tidak ada keluhan yang sama mengenai produk-produk yang sering tumpah-tumpah. Jikapun perusahaan memungkinkan untuk melakukan meeting, tetapi tidak dapat dilaksanakan secara offline di kantor, maka tim atau perusahaan dapat melakukan meeting online melalui fitur Huddle di Slack. Seperti contohnya, kurang lebih gitu. Dari sisi pelayanan ada beberapa kita lakukan Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini kita bisa melihat di dalam channel ini kita bisa melihat member-member yang sudah masuk. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu dalam fitur Remind, di channel ini kita bisa membuat fitur Remind dengan cara mengetik garis miring Remind, lalu menuliskan apa dan kapan reminder tersebut dilakukan. Jadi nanti jika sudah masuk waktu remind, maka terdapat notifikasi di aplikasi tersebut.